Puluhan rumah warga di Jalan Rawa Bulak, Jatinegara, Jakarta Timur terbakar pada dini hari tadi. Kebakaran terjadi saat warga terlelap tidur. Sejumlah saksi mengatakan kebakaran berasal dari sebuah bengkel dan menyambar ke bangunan lainnya. Api berhasil dipadamkan setelah 19 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Timur dikerahkan ke lokasi. Para warga kebakaran menangis meratapi harta benda mereka ludes terbakar. Kini mereka terpaksa mengungsi di pinggir jalan. Begitu saya dengar gebuk-gebuk kirain ada yang berantem. Pas saya buka pintu kebakaran, pas dibuka itu udah di belakang yang rumah saya udah gede aja, Pak. Udah gede, saya cuma bisa selamatin anak, langsung saya bangunin sama orang tua saya bangunin semuanya. Udah, terus saya masuk lagi, anak saya masih tidur, saya bangunin lagi. Itu saya tarik bawa anak doang, Pak, nggak bawa baju, nggak bawa apa-apa. Habis, Pak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kobaran api menghanguskan 3 kamar santri di Pondok Pesantren Mutiara yang terletak di Jalan HM Yamin, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Api pertama kali muncul dari salah satu kamar santri hingga merambat ke kamar lainnya. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi memadamkan api dengan mengerahkan 2 unit mobil pemadam. Itu ruang apa yang terbakar itu? Yang terbakar di bagian kamar santri. Kamar santri. Itu ada korban jiwa nggak? Tidak ada korban jiwa. Ada berapa ruang yang terbakar? Ada 3 ruang. Belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran dan masih dalam penyelidikan petugas. Api berhasil padam selama 2 jam kemudian. Dari Asahan, Sumatera Utara, Udil Amri, iNews melaporkan. Asik bermain judi di kebun sawit, emak-emak di Bengkulu digerebek polisi. Kejaksaan Agung akan sampaikan update berkas perkara tersangka Ferdy Sambo dan 3 tersangka lain siang ini. Penimbunan solar di Rembang, Jawa Tengah digerebek oleh polisi. Ya, halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Pram Senjaya dan rekan saya Anggi Pasaribu. Pemirsa kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Selain 3 informasi tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik selama 2 jam ke depan. Ya pemirsa, hari ini kami awali informasi pemirsa dari Lumajang, di mana hiburan musik yang dihadiri ribuan penonton diwarnai keributan. Aksi saling pukul terjadi saat pertunjukan musik berlangsung. Keributan antar penonton ini terjadi saat panggung hiburan perayaan HUT RI digelar di Desa Bodang, Kecamatan Lumajang, Jawa Timur. Aksi saling pukul tak terhindarkan antara sesama penonton. Petugas yang berada di lokasi langsung bertindak tegas untuk menghentikan aksi bentrokan. Kericuan yang terjadi beberapa kali membuat petugas kembali bertindak tegas dan memberi peringatan keras. Para penonton sudah kami himbau bersama Forkopimda beberapa kali, namun kelihatannya tidak menghiraukan. Daripada nanti lebih memanas dan lebih fatal, lebih baik kegiatan ini saya hentikan dengan Forkopimda. Diduga keributan terjadi karena padatnya penonton dan dalam pengaruh minuman keras. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi perjudian yang dilakukan sekelompok wanita digerebek polisi di perkebunan sawit di Kaur, Bengkulu. Dari lokasi, polisi menyita barang bukti uang dan mengamankan 3 orang wanita.
Sekelompok warga yang sedang bermain judi ini digerebek petugas saat asik bermain judi di perkebunan sawit di Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, Bengkulu. Beberapa di antara yang mencoba kabur berhasil diringkus petugas. 4 tersangka yang ditangkap, 3 di antaranya adalah wanita. Polisi juga menyita barang bukti kartu dan uang judi. Di mana diamankan 4 orang, 1 laki-laki, 3 perempuan, semuanya sudah dewasa. Dengan barang bukti ada 2 kotak kartu, jenisnya Game Master Playing Cards, itu mereknya. Ada juga uang. Akibat perbuatannya, keempat tersangka dikenakan pasal 303 tentang perjudian dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Kaur, Bengkulu, Endro Wirawan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, bangunan sekolah musik sekaligus toko alat musik terbakar di Rawamangun, Jakarta Timur. Kebakaran juga akibat korsleting listrik. Sebanyak 15 unit mobil pemadam kebakaran pun dikerahkan untuk memadamkan api. Ya, pemirsa, sebuah toko sekaligus sekolah musik di Jalan Sunan Sedayu, Rawamangun, Jakarta Timur terbakar pada pagi tadi. Karyawan dibantu warga berjibaku mengeluarkan isi toko. Untuk memadamkan titik api, petugas pemadam kebakaran harus menggunakan alat bantu oksigen untuk memasuki gedung yang dipenuhi asap. Menurut salah satu karyawan toko, api berasal dari gudang dan diduga akibat korsleting listrik. Untuk memadamkan api, sebanyak 15 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Sebuah truk pengangkut semen hancur setelah dihantam kereta api barang saat melintasi perlintasan kereta api tanpa palang di Grobogan, Jawa Tengah. Kecelakaan itu, pemirsa, menyebabkan supir truk luka-luka. Kan, ada penjaganya, kenapa kok itu Bapak bebas? Apa nggak lihat? Nggak sadar, saya nggak tahu. Nggak sadar, tapi sudah diingatkan loh sama penjaganya tadi. Saya nggak tahu, tapi nggak melihat apa-apa. Pokoknya nggak. Video amatir merekam kondisi seorang sopir truk luka-luka usai kecelakaan di perlintasan kereta api tanpa palang di Desa Mangunsari, Grobogan, Jawa Tengah. Peristiwa terjadi saat truk bermuatan semen melaju dari pabrik semen dan melewati perlintasan kereta. Saat hendak melintas, penjaga perlintasan berusaha menghentikan sopir truk. Namun sopir tetap menerobos hingga akhirnya truk tertabrak kereta api barang. Kondisinya memar-memar sih. Berapa orang tadi? Satu orang. Hanya enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa, alhamdulillah. Terus untuk kereta api sendiri? Kereta api, kereta barang. Langsung berhenti atau? Ya langsung berhenti. Langsung berhenti. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Warga berharap agar pihak terkait segera membenahi palang pintu kereta untuk menghindari kecelakaan. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman, Nusantara, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, nekat menerobos palang pintu perlintasan kereta, sebuah minibus ringsek tersambar komuter lain di perlintasan Jalan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta. Pengemudi mobil dapat dievakuasi dengan selamat oleh warga sekitar. Minibus rusak parah di bagian depan usai tersambar komuter lain di perlintasan Jalan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta, Minggu sore. Kencangnya hantaman membuat mobil nyaris terguling. Kecelakaan bermula saat minibus yang dikendari seorang pria melaju dari arah Tanah Abang menuju Petamburan. Saat tiba di rel perlintasan kereta, mobil tetap maju meski palang perlintasan manual berupa batang bambu telah diturunkan warga penjaga perlintasan. Kereta komuter lain dari arah Kebayoran menuju Tanah Abang langsung menghantam minibus. Meski mobil terpental cukup jauh sekitar 100 meter, pengemudi selamat dari maut. Ditutup kereta di sana, dia turun udah ngelihat saya mobil di sana, mobil itu udah ngelihat. Udah ngelihat, udah ditutup, masih nyelonong, udah stop, bagaimana lagi? Saya diri aja di sini, gak bakalan kabur ke sini, kalian kabur ke sana gitu. Oh, nyelonong berarti? Iya, nyelonong. Udah apain lagi? Agar tak mengganggu perjalanan kereta, minibus yang ringsek langsung dievakuasi oleh petugas damkar untuk penderekan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, akibat sopir mengantuk, sebuah truk box bermuatan kardus terguling di Jalan Inspeksi Kalimalang, Jakarta Timur.
Ya pemirsa, tidak ada korban jiwa, namun kecelakaan menimbulkan kemacetan yang panjang. Sebuah truk box bermuatan kardus seberat 4 ton terguling usai menabrak rambu penunjuk arah dan pembatas jalan di Jalan Infeksi Tarung Barat, Kalimalang, Jatinegara, Jakarta Timur pagi tadi. Dari pemeriksaan, supir truk diduga mengantuk dan tidak memperhatikan pembatas jalan. Informasi sih dari saksi itu mengantuk kata Pak sopirnya. Jadi jalan dari arah timur menuju barat sampai dekat Cipinang Indah. Mengantuk, menabrak rambu, lanjut terbalik. Ada korban nggak bang? Korban. 2 truk derek yang diterjunkan ke lokasi baru bisa mengevakuasi truk box setelah 2 jam. Kemacetan panjang pun tak terhindarkan di kedua arah. Dari Jakarta, Dio Manik, iNews melaporkan. Keluarga korban menuntut pihak Pondok Pesantren Darul Quran Lantaburo bertanggung jawab atas tewasnya buah hati mereka. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di iNews.